Yap, selanjutnya support dan resisten. Apa itu support dan resisten? Resisten adalah batas atas di mana harga akan cenderung mantul ke bawah. Apa itu support? Support kecenderungan harga ketika di area itu akan mantul ke atas. Nah, ada 3 hukum support dan resisten adalah level. Level maksudnya level ini, level harga, level area di mana harga cenderung akan berbalik. Contoh aja. Di sini harga berbalik ke sini. Berarti ini termasuk resisten. Termasuk resisten. Resisten ditembus. Di sini ada membentuk supply naik ke atas lalu mantul. Nah, di sini harga berusaha menerobos ke bawah. Kenapa? Karena ketika resisten ditembus akan jadi support. Nah, begitu juga ini support ditembus. Yap, ini juga support ditembus. Nanti akan bakalan jadi resisten ketika harga kembali ke situ. Ketika harga sampai sini mantul karena ini resisten, mantul sampai ke area demand. Apa itu demand? Supply and demand kita akan bahas di video berikutnya. Itu lebih rumit daripada support dan resisten. Support dan resisten sebenarnya dasar untuk semua analisa. Kenapa? Karena untuk tahu batas di mana harga akan bergerak ya support dan resisten. Sekali lagi Anda bebas menentukan indikator apa, entry apa. Yang terpenting satu, support dan resisten harus jadi dasar. Biasanya teknik-teknik akan menggabungkan teknik apa digabungkan dengan support dan resisten, apa digabungkan. Selalu ada support dan resisten. Oke, kita balik. Harga pernah mantul di sini, berarti ini jadi support resisten level. Ditembus, mantul juga. Naik lagi ke atas, dites, fail to return, gagal untuk kembali ke atas, kembali lagi ke bawah. Yep, dites lagi, harga masih belum bisa tembus, mantul lagi ke bawah. Nah, idenya apa? Idenya kita akan menjual, kita akan nge-sell di area resisten dan kita akan beli di area support. Nah, sederhana sebenarnya. Nah, bagaimana cara menggambar support dan resisten? Menggambar support dan resisten lebih enak itu pakai garis line ini. Kenapa? Lebih clear chartnya. Seperti kita lihat ini, kita tandai pakai garis boleh, pakai kotak boleh. Saya akan pakai kotak di sini. Yup, ini resisten ditembus jadi support, tapi harga, yap, kita bisa lihat di sini ini pernah jadi support, resisten, di break jadi support. Nah, mantul ke atas, ngebreak lagi, ngebreak ke bawah, ngebreak dua support. Untuk diingat, support dan resisten adalah hanya kecenderungan harga untuk berbalik. Untuk pasti atau tidaknya tembus, kita tidak tahu. Iya nggak? Di forex nggak ada yang pasti loh. Tapi kita hanya bisa melihat kecenderungan harga. Ini kita lihat tahun 2008 lalu kan ada aktivitas ekonomi yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat gerakan bearish yang sangat berapa poin ini. Oke, kembali kita akan pakai line chart level monthly, kita akan down ke daily. Kita tentuin harga berbalik di sini, kita tandai dulu tembus dan jadi resisten. Tandai juga ini
harga mantul keras dari sini lalu ke atas, flip lagi ke sini. Nah, sekedar tips ya. Ketika harga mantul, kita akan merubahnya level harga ini ke angka bulat. Contoh aja 2,8 berarti kita bulatkan jadi 2,9. Ini 2,1 1,21. Ya, ini level-level harga psikologis besar. Ini titik-titiknya. Nah, apa yang kita lakukan dalam trading? Menunggu harga untuk berada di support atau di resisten. Penting. Kita hanya akan nge-sell di area sini dan kita akan nge-buy di area sini. Kenapa trading loss? Karena kita nggak sabar untuk menunggu. Bener nggak? Kita loss biasanya atau sampai bangkrut itu karena kita nggak sabar untuk menunggu harga berada di titik resisten kuat dan support kuat. Kenapa saya ambil time frame besar, monthly, daily? Karena kecenderungan harga itu sangat kuat. Ya, kalau kalian intraday, ya oke-oke aja sih. Tapi kalau saya sih lebih memilih untuk trading swing. Karena lebih santai, lebih hemat waktu. Sebenarnya sih daily atau intraday, saya dulu juga pernah intraday ke time frame kecil, tapi sangat menguras tenaga, waktu, psikologis, emosi terkoyak terus. Lama-lama saya kok jadi time frame besar lover ini ya. Oke, next. Ketika sudah tandai level-level psikologisnya, yuk 3,4 kita tandai dulu. 4,1. Gimana cara sederhana untuk analisa forex? Ya, gampang aja. Ketika harga mencapai level ini, kita akan lihat reaksi harga ketika di situ. Untuk video selanjutnya saya akan beritahu bagaimana cara entry tanpa indikator. Entry tanpa indikator hanya menggunakan konsep trend dan support and resistance. Oke?